Ini juga dari pesan dari ibu saya, kalau di setiap perjalanan meskipun nggak mudik ya, disuruh memperbanyak. Tuh, misalkan nanti Mbak Dinda hari raya Idul Fitri ini belum bisa balik atau pulang kampung, ya berkomunikasi dengan keluarga yang ada di mana Mbak? Riau. Di Riau. Nah, itu bisa. Kalau muda itu sering kali di motor-motornya itu di belakang itu ada tulisan-tulisan. Nah, ya revisi tugasnya. Ya? Jangan lupa revisi tugasnya dikerjakan. Untuk kakak-kakak semester 7, jangan lupa revisi skripsinya di jalan. Ya. Bagi teman-teman yang tidak bisa mudik, tetap jaga silaturahim. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cah Unu, kembali lagi di podcast Ramadan dengan tajuk Pesantren, pesan edukasi santri ngetren. Mudik merupakan tradisi yang melekat di masyarakat Indonesia. Nah, hari ini kita akan ngobrol soal mudik lebaran, dari persiapan, tantangan, sampai hikmah di baliknya. Bersama narasumber yang telah hadir pada episode kali ini, yaitu Bapak Hengki Hendra Pradana. Beliau akan memberikan kita insight-insight menarik tentang mudik lebaran. Nah, Pak Hengki, kalau bicara tentang mudik, pasti persiapannya banyak. Apa aja sih yang biasanya harus kita siapkan? Baik, terima kasih Mbak Dinda. Pada bulan Ramadan ini kan memang ini ya, kita akan menjalankan ibadah puasa dan juga nanti persiapan lebaran. Nah, di lebaran sendiri, kalau kita orang rantau, pastinya nanti kita akan mudik dan pulang kampung gitu ya. Nah, seperti panjenengan, saya dan teman-teman yang ada di rantau seperti kita. Nah, persiapannya sangat banyak ya untuk persiapan mudik itu sendiri. Yang pertama adalah yang sering dijumpai, yaitu mempersiapkan baju lebaran, ya kan. Dan yang kedua adalah kalau yang sudah kerja biasanya mempersiapkan ya uang untuk keponakan-keponakan kayak gitu. Terus yang ketiga ini persiapan kendaraan. Nah, kalau yang masih menggunakan kendaraan umum biasanya mempersiapkan tiket jauh-jauh hari. Ada yang sebulan sebelum lebaran, ada yang juga mepet-mepet waktu lebaran. Kalau yang menggunakan kendaraan pribadi, ya dicek terlebih dahulu apa saja yang perlu disetting. Dibawa ke bengkel, untuk apa? Demi keselamatan di jalan ketika pulang, seperti itu. Kalau kita bisa melihat fenomena yang terjadi, tentu karena banyak orang yang sedang mudik pasti akan mengalami macet di jalan. Nah, menurut Bapak, bagaimanakah solusi terkait kita menghadapi emosi saat macet di jalan? Ya memang lebarannya bersamaan ya kan. Lebaran bersamaan pasti di jalan itu macet karena ya menjelang Ramadan, menjelang hari raya Idul Fitri seperti ini, macet di jalan itu sudah wajar. Nah, ketika bermacet-macetan di jalan, pastinya banyak emosi yang muncul pada orang-orang, apalagi dalam keadaan lapar, panas. Nah, terus banyak polusi sehingga menimbulkan amarah bagi orang-orang itu. Nah, solusi untuk mencegah hal seperti itu, ini juga dari pesan dari ibu saya, kalau di setiap perjalanan meskipun nggak mudik ya, disuruh memperbanyak sholawat kayak gitu, terus istighfar kayak gitu. Jadi di setiap perjalanan per kilometer itu kita di dalam hati kita berzikir. Jadi nanti
biar adem sendiri. Dan ini kalau di dalam psikologi itu sendiri kita juga harus punya insight bahwasanya nggak kita saja yang punya kepentingan, tapi kan orang banyak punya kepentingan, ya kan? Ya kepentingannya apa? Ingin pulang ke rumah dan ketemu keluarga. Nah, kita juga harus tidak boleh egois, kita harus menurunkan ego bahwasanya ya perlahan-lahan yang penting sampai tujuan. Karena apa? Kalau kita kebut-kebutan ataupun kita mendapatkan konflik di perjalanan, ya kasihan. Tujuan kita kan pulang, bukan cepat-cepat tapi sampai tujuan dengan selamat dan sampai tujuan. Seperti itu Mbak Dinda. Nah, biasanya ini kan kita akan mengalami perjalanan yang cukup panjang. Apakah Bapak memiliki tips untuk menghabiskan waktu di perjalanan? Karena kan biasanya kita akan mengalami kebosanan, menunggu sampai di tujuan. Untuk bosan di perjalanan itu kan sudah lumrah ya kan, apalagi yang perjalanan jauh. Misalkan Mbak Dinda perjalanannya berapa jam Mbak? 2 hari 3 malam. 2 hari 3 malam ya malah. Iya, itu jalur bawah. Jalur bawah. Nah, itu pasti bosen. Nah, tipsnya biasanya kalau di kaula-kaula muda itu membaca buku. Kita orang-orang akademisi misalkan di bidang akademis boleh membawa buku yang sesuai dengan kesukaannya, novel ataupun karya-karya ilmiah yang bisa dikonsumsi di perjalanan. Itu misal yang kita berkendara dengan ini ya, penumpang banyak, terus misalkan di bis penumpang umum gitu kan, itu bisa. Ataupun kapal Mbak kalau jenengan ya. Kalau saya ya kapal feri tapi hanya untuk nyebrang. Oh, terus berarti kebanyakan di bus. Di bis. Berarti ya itu panjenengan bisa membawa kayak buku-buku, novel-novel, bacaan-bacaan biar tidak bosan. Kalau misalkan bosan membaca, bisa menggunakan media sosial terkait isu-isu terkini, ya kan? Terus misalkan tren-tren menjelang Lebaran di TikTok dan lain sebagainya, di Instagram itu bisa. Terus juga mendengarkan musik bisa kayak gitu. Seperti itu sih Mbak Dinda. Oke, terima kasih Bapak, insight-nya sangat menarik dan juga bisa diterapkan untuk teman-teman yang di rumah ya. Tapi ada juga teman-teman yang tidak bisa mudik nih. Nah, kita kan sebenarnya juga tidak bisa memaksakan kehendak ya, apalagi dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk mudik. Nah, jadi misalnya teman-teman tidak bisa mudik tahun ini, kita akan sharing dengan Bapak Hengki terkait pesan dan apa yang bisa kita lakukan ketika tidak mudik Lebaran. Oke, siap. Kalau nggak bisa mudik itu saran saya ya, kalau mudik itu kan ya, Lebaran itu Mbak ya, Lebaran itu kan nggak harus pulang kampung terus silaturahimnya langsung tatap muka, itu kan nggak harus. Kalau memang tidak bisa, biasanya kan terhalang pekerjaan, tugas-tugas dan seterusnya, ya bisa menggunakan akun virtual. Misalkan dulu pernah sempat sedikit cerita ya, di tahun era-era COVID itu kan dilarang ini ya, pulang kampung, dilarang Lebaran di desa-desanya, kan sepi. Akhirnya dari keluarga kita menggunakan aplikasi Zoom. Terus ini juga akhirnya ya halal bihalalnya online via virtual kayak gitu. Itu kan tidak mengurangi esensi ini ya, kebersamaan. Tetap strateginya seperti itu. Misalkan nanti Mbak Dinda hari Raya Idul Fitri ini belum bisa balik atau pulang kampung, ya berkomunikasi dengan keluarga yang ada di mana Mbak? Riau. Di Riau. Nah, itu bisa virtual, video call dan sebagainya. Media-media kita kan sekarang era digital kan update ya kan, kita manfaatkan seperti itu. Jadi seperti itu Mbak sementara kayak gitu. Nah gitu ya teman-teman, jadi jangan berkecil hati karena masih ada banyak cara untuk kita menyambung silaturahmi bersama keluarga. Betul. Nah, selanjutnya kita akan bahas keunikan-keunikan mudik Lebaran yang biasanya ada di Indonesia. Pasti teman-teman pernah lihat ya, tradisi-tradisi yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia.
Nanti Pak Hengki akan memberikan kita insight juga tentang tradisi yang pernah kita temui. Oke. Kalau tradisi ya, terkait tradisi mudik itu banyak sekali, Mbak. Biasanya ya rombongan bersama keluarga pulang kampung. Terus ada juga yang ini, kalau kaula muda itu sering kali di motor-motornya itu di belakang itu ada tulisan-tulisan kayak gitu. Ada tulisan unik-unik kayak gitu. Jadi menjadi vibes tersendiri untuk hiburan kita ketika membaca narasi-narasi yang dibuat dari teman-teman. Biasanya kan tas tumpuk nih, menumpuk. Nah, di belakang itu ada print-printan kayak lembaran kertas, itu dikasih kata-kata yang lucu-lucu. Nanti panjenengan bisa lah cari-cari di TikTok atau dimanapun itu, nanti ada kayak gitu. Itu kan sesuatu bentuk keunikan. Terus dan juga ini apa, membawa jajan-jajan atau makanan-makanan untuk dibawa ke kampung halaman kayak gitu. Apalagi ya Mbak ya, kalau di Mbak Dinda apa biasanya? Kan biasanya culture-nya beda nih. Mungkin di jenengan apa? Mungkin kalau saya pas mudik lebaran itu lebih ke mempersiapkan baju lebaran, juga nanti di perjalanan kita membeli oleh-oleh dari khasnya masing-masing yang kita rantau, betul menuju ke rumah nenek gitu juga betul. Bisa. Nah, dari Pak Hengki sendiri apakah tahun ini akan mudik lebaran? Untuk tahun ini alhamdulillah bisa, ada rencana, tetap rencana mudik. Insya Allah tanggal 28 besok ya kan, jalur darat ya, Nganjuk ke utara ke Bojonegoro ya kan. Saya sekitar 11 tahun sudah merantau, jadi setiap tahunnya langganan mudik Mbak Dinda. Ya pernah nggak bisa mudik pas waktu COVID itu sih. COVID-19 ya. COVID itu kan PPKM ya. Nah itu diskat nggak bisa pulang. Akhirnya ya di Surabaya saja. Tapi tahun ini bisa pulang. Alhamdulillah. Kalau Mbak Dinda? Kalau saya mungkin belum bisa mudik, tapi saya tidak berkecil hati karena memang belum waktunya mudik. Nanti insya Allah saya akan mudik setelah lulus kuliah saja. Ya, tapi ini ya dari om-om atau keluarga-keluarga nanti bisa dikasih ini ya apa nomor rekening untuk THR-nya om kayak gitu. Om THR online om, THR online-nya. Yang penting kan online, nggak masalah, kayak gitu. Pak Hengki ada nggak ya pesan dan kesan ataupun tips tersendiri untuk teman-teman yang di rumah supaya untuk libur lebaran ini lebih bermanfaat ataupun memiliki kesan tersendiri? Baik, kalau pesan-pesannya ya meskipun libur tetap menjaga produktivitas, apalagi dari yang teman-teman mahasiswa ataupun kaula akademisi tetap membawa senjata ketika mudik ya kan, misalkan pulang kampung ya apa senjatanya ya laptop dan seterusnya ya kan, itu senjata kita itu harus dibawa ya. Revisi tugasnya jangan lupa revisi tugasnya dikerjakan. Untuk kakak-kakak semester 7 jangan lupa revisi skripsinya di jalan dari Bapak Hengkinya ya. Libur hanya mitos ya kan, libur hanya mitos, yang penting tetap menjaga produktivitas dan pola komunikasi kepada keluarga juga harus dijaga. Bagi teman-teman yang tidak bisa mudik, tetap jaga silaturahim dengan bentuk apapun kepada keluarga. Apalagi yang notabene orang tuanya sehat dan bisa dijumpai, maka manfaatkan secara maksimal untuk pulang ataupun untuk berkomunikasi secara virtual, meminta maaf apabila ketika salah-salahnya kepada orang tua. Itu wajib. Jadi seperti itu Mbak Dinda. Oke, Pak Hengki apakah punya pantun untuk menutup segmen lebaran, libur lebaran atau mudik kali ini? Oke, untuk pantunnya yang famous aja ya kan. Oke. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Hati-hati di perjalanan le. Cakep. Oke, teman-teman, mungkin
segmen kita kali ini sudah berakhir. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Hengki telah berkenan menjadi narasumber pada episode kali ini. Ya Mbak Dinda, sama-sama. Untuk teman-teman yang di rumah, agar tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya, jangan lupa like, comment, and share di YouTube UNU Blitar dan Instagram kita unu@blitar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.